Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul menyisir pesisir Gili Ketapang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, ada saya Gabriela Putri dengan nomor stambuk B101208101. Kedua, Dina Rizky Amalia dengan nomor stambuk D101211430. Yang ketiga, Nanang Siswandi dengan nomor stambuk D101211593. Dan yang terakhir, ada Gunawan Aprilianto dengan nomor stambuk D101222347. Langsung saja kita ke latar belakang. Saat ini, sektor pariwisata digadang-gadang menjadi salah satu sektor yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan warga terdampak Gili Ketapang, merupakan salah satu wisata bahari terindah di Jawa Timur yang mulai dibangun sejak tahun 2016. Pulau ini memiliki 2 pelabuhan besar yang sekaligus menjadi sumber mata pencarian warga sekitar, yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Mayangan. Wilayah yang terkenal akan keindahan lautnya ini menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Jawa Timur. Isu sosial. Yang pertama ada sistem pengelolaan sampah yang kurang baik, dan yang kedua, kurangnya edukasi pada warga sekitar yang kemudian berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sektor pariwisata yang dibangun. Sistem pengelolaan sampah yang kurang baik. Keadaan di pinggir pantai menjadi kurang menarik dipandang karena terdapat sampah berserakan dan menumpuk. Kurang baiknya pengelolaan sampah dan kurang edukasinya kepada masyarakat sekitar pesisir pantai semakin memperburuk kondisi pantai. Menumpuknya sampah di Gili Ketapang berasal dari sampah kiriman pada saat musim hujan, sampah masyarakat, dan wisatawan. Meskipun sudah tersedia lahan pembuangan sampah dari Dinas Perhubungan, masyarakat lebih memilih membuang ke daerah pesisir dengan harapan sampah tersebut akan dibawa arus laut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah melakukan pembersihan setiap bulan sekali, tetapi sekarang tidak beroperasi lagi. Salah satu dampak yang disebabkan oleh penumpukan sampah ini adalah matinya kambing-kambing ternak warga yang mati karena mengkonsumsi pangan yang sudah terkontaminasi sampah. Bangkai kambing tersebut tergeletak tidak terurus di pesisir pantai yang menyebabkan polusi air laut dan udara. Hal ini yang kemudian mengganggu estetika pantai Gili Ketapang. Kurangnya edukasi pada warga sekitar yang kemudian berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sektor pariwisata yang dibangun. Menurunnya terumbu karang dan pesisir pantai. Kerusakan terumbu karang disebabkan karena aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Saat air laut menurun, para nelayan biasanya membuat jalan untuk perahu dan dengan memotong terumbu karang agar tidak merusak kapal-kapal mereka. Serta menurunnya jangkar yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Terdapat 2 bagian wilayah di Gili Ketapang, yaitu utara dan selatan. Utara didominasi oleh soft coral. Keberadaan karang soft coral sebanyak 80% di Gili Ketapang sudah sangat rusak dan habis karena aktivitas manusia, serta tidak bisa dipakai untuk snorkeling, sedangkan masih ada sekitar 70% hard coral dan bisa dipakai untuk snorkeling. Gili Ketapang termasuk pulau kecil yang luasnya sekitar 68 hektar dan selalu mengalami penyusutan setiap tahun akibat dari pengarukan pasir yang kemudian dijadikan untuk
dijadikan bahan bangunan. Selain pasir, masyarakat di Gili Ketapang juga mengambil terumbu karang untuk dijadikan bahan dasar fondasi rumah. Apa saja norma hukumnya? Norma hukum di sini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang atau biasa disebut dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64-Kapmen-Dep-2020 tahun 2020 tentang kawasan konservasi perairan Gili Ketapang dan perairan sekitar di Provinsi Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 19, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas A. Pengurangan sampah dan B. Penanganan sampah. Pasal 22. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B meliputi A. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah seperti sampah organik dan sampah non-organik. B. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. C. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. D. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan atau E. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pasal 28 ayat 1, masyarakat dapat berperan dalam pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 29 ayat 1, setiap orang dilarang A. Memasukkan sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. Mengimpor sampah, C. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, D. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, E. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, F. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan atau G. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Di sini jelas dijelaskan bahwa objek hukumnya itu umum serta subjek hukumnya itu konkret. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 35. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang A. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang, B. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, C. Menggunakan bahan peledak, bahan peracun, dan atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang, D. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Di sini keterkaitannya dengan isu di Pantai Gili Ketapang, yaitu perusakannya terumbu karang yang mengakibatkan wisatawan yang mengakibatkan kurangnya wisatawan untuk datang. Dan di sini juga sudah jelas bahwa subjek hukumnya itu umum dan objek hukumnya itu konkret, serta masa berlakunya itu terus-menerus. Baik, seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya mengenai larangan merusak terumbu karang dan melakukan penambangan pasir yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 yang begini: dipidana dengan penjara, pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah
setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, pasal 24 yang berbunyi, setiap orang berkewajiban A. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Meskipun telah diatur mengenai kewajiban tersebut, tetapi faktanya masyarakat tidak melaksanakan peraturan tersebut, baik masyarakat sekitar Pulau Gili Ketapang ataupun wisatawan di Pulau Gili Ketapang. Adapun keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 64 garing keputusan Menteri KP garing 2020 tahun 2020 tentang kawasan konservasi perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur menimbang bagian A bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting seperti terumbu karang, ikan pelaga kecil, ikan pelaga besar, ikan demersal, tempat daerah ruaya hiu paus, dan mamalia pilot whale, perlu dilakukan pelindungan terhadap perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Bagian B, bahwa perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan. Dari semua aturan yang mengatur, tetap tidak mengurangi kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah ke laut, dikarenakan tidak adanya pembuangan akhir yang disediakan, sehingga masyarakat selalu membuang sampah ke laut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang tidak sehat, serta ekosistem yang rusak. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar, pasal 28H diatur yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Permasalahan di Gili Ketapang ini sendiri sebenarnya telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, tetapi kebijakan yang dikeluarkan bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan permasalahan hingga akhir. Adapun program bersih-bersih pantai yang dilakukan oleh pemerintah dinilai tidak menyelesaikan secara sistematik dikarenakan masih banyaknya sampah yang menumpuk di Pulau Gili Ketapang, sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu secara tegas bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Gili Ketapang. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.